Pernahkah kamu merasa Ramadan ini biasa saja? Sahur, puasa, buka, tarawih, lalu scrolling lagi. Tapi, pernahkah kamu membayangkan bagaimana Ramadan dijalani oleh orang-orang yang dijamin surga? Di kota kecil bernama Madinah, tanpa lampu listrik, tanpa pengeras suara, hanya cahaya bulan dan pelita minyak. Ada para lelaki yang di siang hari adalah singa. Tapi di malam Ramadan, mereka menangis, seperti anak kecil yang takut kehilangan ibunya. Ini bukan kisah tentang kelemahan. Ini kisah tentang iman, yang begitu hidup, sampai hati tak sanggup menahannya. Dan mungkin, malam ini adalah Ramadan terakhir kita. Marilah kita merenung sejenak tentang kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Ramadan. Dan ikuti kisahnya, agar menjadi inspirasi kita semua, bagaimana mereka mengisi malam Ramadan. Inilah kisah hikmah. Bagian 1. Malam yang menyaksikan Umar menangis. Malam itu, aku adalah malam, aku menyelimuti Madinah dengan sunyi. Aku melihat pintu-pintu rumah tertutup. Anak-anak tertidur, api pelita hampir padam. Tapi di sudut masjid, ada seorang lelaki yang tidak bisa tidur. Ia tinggi. Tubuhnya tegas, suaranya biasa menggetarkan musuh. Tapi, malam itu, bahunya bergetar bukan karena perang. Ia berdiri lama dalam sholat. Ketika ia membaca ayat tentang neraka, suaranya terputus. Ya Allah, jangan Engkau siksa aku, jika Engkau tidak mengampuni aku. Air matanya jatuh ke pasir masjid. Dan aku, malam itu, menjadi saksi bahwa seorang khalifah pun takut pada hisab. Kamu takut kehilangan followers, ia takut kehilangan ridha Allah. Kamu takut gagal ujian, ia takut satu sujudnya ditolak. Bagian kedua, lelaki amanah yang takut tidak sampai surga. Di siang hari, ia adalah tameng Rasulullah. Di malam Ramadan, ia hanyalah hamba yang gemetar. Seorang pemuda pernah melihatnya duduk sendiri. Wajahnya pucat, matanya sembab. Bukankah engkau termasuk yang dijanjikan surga? Ia tersenyum tipis. Bagaimana jika aku tidak sampai ke sana? Ia takut ria, ia takut amalnya kosong. Bayangkan, Abu Ubaidah, lelaki yang Rasulullah sebut paling amanah, masih merasa tidak aman. Bagaimana dengan kita saat malam Ramadan? Kita sering merasa sudah cukup baik amalnya. Mereka merasa belum melakukan apa-apa. Kita sering merasa aman dengan amal yang ada. Mereka takut dengan amal tidak diterima. Kita sering menunda amal, namun merasa sudah banyak yang dilakukan. Mereka selalu bersegera beramal soleh,
tapi merasa masih kurang. Bagian 3. Pedang yang melihat Ali gemetar. Aku adalah pedangnya. Aku pernah berkilau di medan perang. Aku pernah mencium panasnya darah dan debu. Tapi malam Ramadan itu, aku tergeletak di pasir, dan aku melihat sesuatu yang lebih dahsyat dari perang. Ia berdiri lama dalam sholat. Ketika membaca ayat tentang hari kebangkitan, tubuhnya gemetar. Ia menangis. Wahai dunia, tipu dayamu kecil. Angin gurun meniup jubahnya. Singa perang itu takut pada satu hari ketika tidak ada pedang yang bisa menolongnya. Bagaimana dengan kita? Kita berani melawan komentar netizen, tapi apakah kita berani berdiri di hadapan Allah? Kita rela begadang semalaman demi mendapatkan bahagia sesaat, namun mereka mengisi malam dengan bermunajat demi mencari ridho Allah. Bagian 4. Tangisan dermawan Utsman bin Affan. Ada orang yang kaya, tapi tidak terikat dunia. Ada orang yang dermawan, tapi tetap takut, miskin, amal. Ia membaca ayat tentang neraka, tangannya bergetar. Ia pingsan. Ketika sadar, yang pertama ia ucapkan, Bagaimana jika aku termasuk yang rugi? bagaimana dengan kita hari ini? Kita takut saldo rekening habis. Mereka takut timbangan amal ringan. Kita takut uang di dompet habis. Mereka takut harta di rumahnya akan dihisab. Kita masih memilih nilai uang yang paling kecil. Saat beramal, mereka memberikan sebagian atau seluruhnya saat beramal. Bagian 5. Ramadan terakhir Abu Darda. Setiap Ramadan, ia berkata, Mungkin ini Ramadan terakhirku. ia menangis bukan karena sakit. Ia menangis karena takut tidak bertemu Ramadan berikutnya. Bagaimana dengan kita? Kebanyakan kita justru menunggu Ramadan cepat selesai. Mereka menangis bukan karena dunia. Mereka menangis karena cinta. Cinta yang begitu besar kepada Allah sampai takut jika cinta itu tidak dibalas. Jika orang-orang yang dijamin surga saja takut, bagaimana dengan kita? Malam ini, sebelum tidur, mungkin Allah sedang menunggu satu air mata yang jatuh karenanya. Channel Kisma adalah channel dakwah Gen Z. Bagi Anda yang mau dukung dan berdonasi untuk pengembangan AI terbaru, silakan hubungi nomor berikut. Insya Allah akan menjadi ladang pahala kebaikan. Bagian 6. Bagaimana seharusnya kita memaknai malam Ramadan? Tidak semua malam itu sama. Ada malam yang berlalu begitu saja, dan ada malam yang mengubah takdir seseorang. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar. Ia adalah tentang malam. Tentang saat dunia pelan-pelan terdiam, notifikasi berhenti berbunyi, dan hati akhirnya punya kesempatan untuk bicara. 1. Antara layar kaca dan langit. Kita hidup di zaman layar bercahaya. Malam sering kita habiskan dengan menggulir tanpa arah. Jempol sibuk, tapi hati kosong. Padahal, di luar sana, langit Ramadan sedang terbuka lebar. Doa sedang diangkat, ampunan sedang dibagikan. Pertanyaannya, kita sedang melihat kemana? Melihat layar kaca atau melihat langit dengan bersujud? 2. Saat dunia terlelap. Ada waktu dalam malam Ramadan ketika sebagian besar manusia terlelap. Tapi ada juga jiwa-jiwa yang bangun. Mereka berdiri dalam sunyi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Hanya mereka dan Allah. Disitulah nilai kita diukur, bukan saat orang melihat ibadah kita,
Tapi saat tak ada satupun yang tahu bahwa kita sedang menangis dalam sujud. 3. Ramadan bukan sekadar rutinitas. Ramadan sering berubah menjadi rutinitas. Sahur, kerja, buka, taraweh, tidur. Tapi Ramadan sejati bukan soal jadwal. Ia soal hati yang dibersihkan. Soal ego yang dilembutkan. Soal memaafkan sebelum meminta maaf. Soal berhenti sebentar dan bertanya, Kalau ini adalah Ramadan terakhirku, apakah aku sudah benar-benar siap? 4. Malam yang menghapus dosa. Setiap malam Ramadan, ada kesempatan yang tidak akan kembali. Satu malam bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Satu doa bisa mengubah hidup selamanya. 1. Air mata bisa menyelamatkan kita dari api yang tak pernah padam. Jangan tunggu sempurna untuk datang kepada Allah. Datanglah dalam keadaan rapuh, karena Allah tidak menunggu kita sempurna. Dia hanya menunggu kita pulang. 5. Mengisi malam Ramadan dengan benar. Jadi, bagaimana seharusnya kita mengisi malam Ramadan? Bukan hanya dengan taraweh yang cepat selesai, tapi dengan hadirnya hati. Dengan membaca Al-Quran. Bukan sekadar mengejar khatam, tapi mengejar makna. Dengan doa yang jujur, bukan doa yang dihafal tanpa rasa. Dengan sujud yang lama, sampai air mata menyentuh sajadah. Dengan memaafkan orang yang sulit kita maafkan. Dengan menutup malam, bukan dengan layar, tapi dengan istighfar. Bayangkan, jika ini adalah malam Ramadan terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih menunda taubat? Atau kamu akan berdiri sekarang, mengambil wudhu, dan berbicara jujur kepada Tuhanmu? Malam Ramadan bukan sekadar waktu. Ia adalah undangan untuk kembali, undangan untuk berubah, undangan untuk menjadi versi dirimu yang paling dekat dengan Allah. Dan mungkin, malam ini adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Ramadan terus berlalu. Akankah kita menyia-nyiakannya? Jika malam ini, hatimu terketuk dengan video ini, apa yang akan kamu lakukan dengan sisa Ramadan yang ada? Tuliskan di kolom komentar. Saksikan terus video menyentuh lainnya, hanya di Kismah, Kisah Hikmah.